pastikan bahwa ilmu yang sekarang sedang digali itu harus kontekstual dengan keadaan sekarang. Assalamualaikum Sobat PKMK, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa pada podcast COVID Talk episode yang ke-7 yang mengambil topik mungkinkah Indonesia bebas dari gelombang ketiga COVID-19. Bersama saya, host Anda pada siang hari ini, Apoteker Gede Yulian. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ini merupakan bagian dari kanal pengetahuan yang dikembangkan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan atau PKMK FKKMK UGM. Anda juga dapat mengikuti perkembangan terbaru mengenai berbagai informasi lainnya terkait dengan COVID dan kesehatan pada website manajemencovid.net. Pertama-tama kita akan sapa dulu narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Profesor Dr. Hewan Wiku Bakti Bawono Adisasmito, MSc PhD sebagai juru bicara COVID Pemerintah Republik Indonesia yang juga adalah guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Selamat siang, Prof. Wiku. Silakan. Bisa kita langsung masuk ke wawancaranya, Prof? Mohon maaf. Iya, boleh. Iya, baik, Prof. Jadi mohon izin perkenalkan, nama saya Gede Yulian Yogadita. Saya apoteker dan epidemiologis dari PKMK FKKMK UGM. Ini kami berencana untuk membuat podcast tentang topiknya mungkinkah Indonesia bebas dari gelombang ketiga COVID-19. Ini kan negara lain sudah mulai naik ya, Prof, kurva epidemiologisnya. Nah, ini kira-kira lonjakan kasus gelombang ketiga COVID-19 yang terjadi di negara lain itu, negara tetangga, misalnya Singapura, Thailand, Vietnam. Nah, ini mungkin nggak, Prof, terjadi di Indonesia juga? Ya, baik. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Intinya begitu. Tetapi juga bisa juga Indonesia juga terbebas dari gelombang berikutnya selama kita konsisten terhadap kebijakan-kebijakan yang pemerintah yang ada, kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, dan seluruh upaya bersama yang kita lakukan. Selama kita disiplin, harusnya tidak ada gelombang berikutnya. Jadi intinya itu yang harus kita jaga. Iya, baik, Prof. Seberapa optimis, Prof, kita untuk menghindari gelombang ketiga ini, Prof? Mohon izin. Ya, jadi kalau kita lihat mengapa sih kondisi kasus kita landai, di negara lain melonjak? Karena Indonesia punya kebijakan yang berlapis. Yang pertama, mengapa kasus sekarang sedang melandai? Pasti karena cakupan vaksinasi yang semakin hari semakin meningkat. Yang kedua, penularan alamiah yang terjadi dengan gelombang kedua kemarin itu menciptakan herd immunity di masyarakat. Tinggi atau tidaknya kita belum mengukur secara detail, tetapi sedang dilakukan. Dan pada prinsipnya dua hal itu menyebabkan potensi penularannya jadi menurun. Yang ketiga, adanya pembatasan pelaku perjalanan internasional yang masuk ke Indonesia, termasuk pelaku perjalanan dalam negeri antar daerah. Itu adalah poin ketiga. Yang keempat adalah adanya PPKM Mikro dengan leveling 4-3-2-1. Jadi setiap daerah, kabupaten, kota memiliki levelnya masing-masing dan selalu diamati. Jadi potensi terjadinya penularan sehingga agak sulit kalau terjadi seperti itu. Yang kelima adalah protokol kesehatan, kepatuhan protokol kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi 5 kesatuan itu membuat posisi kasusnya terkendali. Kalau ada kelemahan di dalam pelaksanaan dari 5 aspek itu, tentunya pasti akan terjadi kenaikan kasus. Lonjakan atau tidak belum tentu, karena kan adanya herd immunity itu tersendiri yang sudah mulai terbentuk, itu tentunya juga memiliki proteksi. Apalagi 3M kalau disiplin dilakukan, juga pasti bisa melindunginya. Demikian. Iya, terima kasih, Prof. Jadi kita memang tidak ingin menakut-nakuti masyarakat seperti itu ya, tapi memang tadi faktor-faktor pemicu terjadinya lonjakan sudah berusaha diantisipasi oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya. Dan kita lihat juga
di luar negeri itu seperti di Inggris misalnya, memang keniscayaan ada terjadi gelombang ketiga, namun yang paling penting fatalitasnya itu bisa ditekan. Nah, kira-kira hal yang sama bisa terjadi di Indonesia tidak, Prof? Ini sistem kesehatannya resilient terhadap gelombang ketiga ini, Prof? Ketahanan kesehatan masyarakat kita meningkat dari waktu ke waktu, tidak seperti dulu. Dan potensi fatalitasnya tinggi, menurut kami pasti berkurang. Kenapa begitu? Karena vaksinasinya sudah berjalan, termasuk untuk lansia. Jadi otomatis memberikan proteksi, sehingga kalaupun tertular, gejalanya ringan biasanya. Ringan paling jauh sedang. Dan itu otomatis akan bisa mencegah terjadinya fatalitas. Itu yang harus kita jaga. Kemudian masyarakatnya sendiri juga sudah punya kedisiplinan di dalam protokol kesehatan karena sudah berlatihnya kan cukup lama ya, hampir 2 tahun. Jadi itu tentunya juga punya kontribusi. Demikian. Iya, betul sekali, Prof. Kita latihan dengan gelombang kedua yang sangat tinggi kemarin dan juga semoga bisa ke depannya mempengaruhi tadi tingkat fatalitasnya tidak terlalu tinggi seperti di negara-negara maju ya, Prof. Nah, kemudian lesson learn apa, Prof, yang kita bisa dapatkan dari gelombang pertama dan kedua kemarin yang sudah kita lalui, Prof? Ya, sebenarnya kalau kita belajar, sebenarnya setiap kali ada libur panjang, selalu terjadi peningkatan kasus. Artinya libur panjang itu terkait dengan mobilitas. Mobilitas itu terkait dengan kerumunan. Jadi selama libur panjang kita tidak belajar dari faktor risiko tersebut, maka setiap kali ada libur panjang pasti akan terulang lagi. Kasusnya akan melonjak sekitar 2-3 minggu setelah libur panjang tersebut. Maka dari itu, pembelajarannya buat kita semuanya, pastikan bahwa pada saat libur panjang atau hari besar, usahakan kita mobilitasnya ditekan. Lebih baik kita menjaga seperti itu dan tidak terjadi kerumunan karena potensi terjadi penularan itu tinggi. Pelajarannya itu selalu terulang. Nah, kita harusnya memahami itu sehingga harus bisa menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas berlebihan yang potensi menimbulkan penularan. Apa contohnya? Misalnya pergi ke tempat-tempat wisata melebihi kapasitas. Itu juga nggak boleh. Jadi kita betul-betul menjaga diri, menjaga kita, menjaga keluarga, menjaga komunitas kita, jangan sampai terjadi penularan yang seperti gelombang 1 dan 2. Demikian. Ya, terima kasih sekali, Prof. Memang itu kendalanya ya pada saat penanganan pandemi, kadang-kadang banyak sekali yang ngeyel dari masyarakat Indonesia juga mungkin sudah jenuh juga di rumah. Dan memang ini keniscayaan juga kepada pemerintah daerah di mana harus memilih antara ekonomi juga dengan pengendalian pandemi ini, Prof. Jadi misalnya untuk daerah-daerah yang pariwisatanya sangat tinggi seperti Jogja dengan Malioboro, kemudian Jakarta, Ancolnya dibuka, Bali juga. Nah, ini kira-kira apa yang perlu disiapkan oleh pemerintah daerah menghadapi ini karena akan sangat sulit mencegah wisatawan juga, tapi untuk ketahanan kesehatannya juga sepertinya perlu diperbaiki juga. Monggo, Bo. Ya. Silakan. Ya, jadi gini, pemerintah sudah mengatur melalui surat edaran Satgas nomor 19 tahun 2021. Semua fasilitas publik itu harus membuat Satgas protokol kesehatan 3M yang isinya adalah orang yang bekerja atau yang mengampu di fasilitas tersebut. Kalau itu adalah suatu pusat perbelanjaan, ya bentuklah Satgas protokol kesehatan. Sehingga pengunjung yang datang dipastikan selalu disiplin pada protokol kesehatan. Seluruh fasilitas publik, termasuk tempat wisata, apabila dia punya Satgas prokesnya 3M tersebut, maka otomatis kan dijaga jumlah orang yang mengunjunginya, dijaga perilaku bersih sehat dari masyarakat yang datang di fasilitas tersebut. Jadi jangan dilepaskan, jangan nggak ada yang ngawasi. Harus ada yang mengawasi, ada yang saling mengingatkan, kapasitasnya dibatasi, sehingga tidak terjadi penumpukan dan kerumunan. Nah, inilah sebenarnya adaptasi kebiasaan baru yang produktif. Jadi kuncinya itu adalah kegiatan sosial ekonominya produktif, tapi aman COVID. Jadi kita harus punya setelan yang pas. Seperti apa? Kalau sudah disetelnya terlalu tinggi, ternyata timbul penularan, ya harus dikurangi. Gitu.
Kalau aktivitasnya rendah dan ternyata tidak menimbulkan penularan, mungkin bisa ditambah sedikit pelan-pelan. Dan itu adjustment atau pengaturan tersebut pasti sangat berbeda satu tempat dengan tempat lain. Maka lakukanlah simulasi. Jadi para penyelenggara tempat wisata, pusat perbelanjaan, dan lain-lain, simulasikan keadaan itu. Sampai ketemu formulasi yang paling tepat, yang aman. Artinya jumlah pengunjungnya, antriannya, terus pengawasnya, semuanya difungsikan. Karena kita nggak bisa hanya tergantung pada pemerintah saja, seluruh anggota masyarakat juga harus saling mengingatkan satu di antara yang lainnya, agar betul-betul aman COVID. Demikian. Ya, terima kasih banyak Prof. Tadi sangat bermanfaat sekali insight-nya. Yang terakhir nih Prof, untuk kami para akademisi, kira-kira partisipasinya ke depannya untuk penanganan pandemi lebih lanjut ini gimana Prof? Ya, untuk para akademisi tentunya akan menjadi lulusan profesional di bidangnya, apakah itu di bidang epidemiologi, kesehatan masyarakat, atau kedokteran, klinis, keperawatan. Pastikan bahwa ilmu yang sekarang sedang digali itu harus kontekstual dengan keadaan sekarang. Ilmu dasarnya dikuasai, aplikasinya di set sesuai dengan kondisi yang sekarang. Karena pembelajaran sekarang ini sangat penting. Menggunakan data, menggunakan analisis yang baik, sehingga relatif semua keadaan itu sebenarnya terpantau. Nah, sekarang pengambilan keputusan itu juga harus cepat dan akurat sesuai dengan datanya. Data itu adalah alat navigasi kita. Maka para akademisi atau yang sedang sekolah, pastikan pembelajarannya maksimal, sehingga nanti pada saat lulus dan kembali bekerja di tempatnya masing-masing, itu membawa ilmu yang sudah terkini. Mungkin ilmunya, teorinya masih sama, tetapi aplikasinya betul-betul sudah sesuai dengan yang terkini. Karena nanti kalau ada penyakit lain atau pandemi seperti ini, sudah bisa mereaksinya. Lebih bagus lagi, sudah bisa mencegahnya sebelum terjadi. Nah, itulah proses pembelajaran yang bisa dilakukan oleh para akademisi sekarang. Lihatlah dengan data, sehingga semuanya bisa menjadi pembelajaran terbaik. Demikian. Ya, baik Prof. Terima kasih atas waktunya. Kami tidak ingin mengganggu waktunya lebih lama lagi. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada kami di podcast ini. Semoga ini nanti banyak yang menonton dan juga bisa mengambil manfaat dari informasi yang telah disampaikan. Baik Prof. Terima kasih. Assalamualaikum Prof. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, baik pemirsa, itulah tadi bagaimana perbincangan kita dengan Profesor Dr. Hewan Wiku Bakti Bawono Adisasmito, MSc PhD, sebagai juru bicara COVID pemerintah Republik Indonesia dan juga Ketua Satgas bagian pakar ini COVID-19. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari apa yang telah disampaikan oleh beliau. Nantikan podcast talk selanjutnya di website manajemencovid.net. Kemudian saya, Apoteker Gede Yulian, dan juga tim dari PKMK FKKMK UGM, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau sesuatu yang tidak berkenan. Nantikan podcast selanjutnya. Tetap jaga protokol kesehatan seperti tadi sudah disampaikan Prof juga. Dan juga vaksinasi jika memang sudah gilirannya, dan terus semangati lingkaran-lingkaran Bapak Ibu yang terdekat untuk melakukan vaksinasi, karena itu terbukti sudah menurunkan beban dari kapasitas sistem kesehatan kita. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.